Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Can you hear my voice clearly? Give your thumbs or clap your hands if you can. If you can. Okay, can. Thank you, Asla. Oke, mana ini? Oke. Tom, kembali sini. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan pembagian isim yang terakhir setelah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas berbagai macam jenis isim dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Yang pertama, isim atau kata benda ya, mencakup juga kata yang nama ya, nama seseorang juga masuk sini, nama tempat dan lainnya. Masuk jenis isim itu ada bermacam-macam dilihat dari beberapa sudut pandang ya. Pertama, kalau kita lihat dari jenis kelaminnya, kita mengenal isim ada dua. Ada isim muzakkar, ada isim muannas. Dilihat dari mana anotetnya, ini nggak ada anotetnya. Biasanya ada nih, kok nggak ada ya? Dilihat dari apa tadi? Nggak ada buat coret-coret itu di tempat mister ya? Apa dihilangkan ya? Nggak ada. Nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Mister ulangi, dilihat dari jenis kelaminnya. Isim atau kata benda mempunyai dua jenis. Ada isim muzakkar, ada isim muannas. Ini salah satu keunikan bahasa Arab ya. Langsung di slide Ustadz kiri bawah. Oh ya, nggak lihat Mister. Pen, nah ya. Thank you. Oke, nah muzakkar contohnya kitabun. Ya, ini nanti menghapusnya gimana Pak Wahyu? Nah, muzakkar. Lalu ada isim muannas. Ciri utama dari isim muannas ada tamarbutoh di akhir katanya. Kitabun adalah isim muzakkar. Lalu nama laki-laki juga masuk isim muzakkar. Farhan. Siapa Asla? Asla ini enggak nama bahasa Arab apa bukan? Nah, lalu ada isim muannas yang mempunyai ciri utama tamarbutoh di akhir katanya. Contohnya kurro satun. Nah, setiap kata benda yang berakhiran ta marbutoh di ujungnya, maka bisa kita pastikan dia adalah isim muannas atau isim kata benda yang mempunyai sifat perempuan. Begitu pula nama perempuan juga masuk muannas. Ya. Ini kalau dilihat dari jenis kelamin. Kalau kata benda atau isim dilihat dari jumlah yang terkandung dalam kata tersebut, maka ada tiga kita bahas kemarin. Ada yang namanya mufrad, ada yang namanya musanna, ada yang namanya jama'. Kita juga sudah bahas bahwasanya mufrad itu artinya kata bendanya berarti satu, ya. Contohnya kitabun, mufrad. Kitabun, ini mufrad. Artinya sebuah buku. Kitabun, sebuah buku. Ya. Kalau kita ingin bilang dua buah buku, maka ada rumusnya. Tambahkan alif dan nun pada kata tersebut. Maka berubah menjadi kitabani. Ya. Kitabun menjadi kitabani. Nah, ini rumusnya. Tambahkan alif dan nun. Kitabun berubah menjadi kitabani. Ini kalau kita ingin berubah dari mufrad yang artinya satu kepada musanna yang artinya dua. Kitabun sebuah buku, kitabani dua buah buku. Ya.
Jadi tanpa perlu menambahkan simbol angka, dalam bahasa Arab sebuah kata benda bisa dikenali jumlahnya hanya dari ciri kata tersebut. Kalau kita temukan sebuah kata benda ada ciri alif dan nun, kita bani, ya, polanya ani atau aini nanti, maka kita bisa pastikan kata tersebut artinya dua. Ya. Oke, nah sekarang coba rubah kata mufrad berikut menjadi musanna. Kolamun, silahkan tulis di chat, berubah menjadi seperti apa kolamun. Betul. Yang lain? Bisa tunggu. Kalau baitun? Good job. Kalau madrasatun? Loh, kotanya hilang aslah? Madrasatun. Farhan juga, tanya mana? Madrasatun. Nah, ya, madrasatani. Ingat, tambahkan alif dan nun atau ani atau aini, ya. Gitu seterusnya. Kalau ingin kita inginkan kata yang berarti dua. Kalau lebih dari dua, ada istilah khusus namanya jamak. Sudah kita bahas juga kemarin. Ada jamak yang mempunyai rumus seperti muzakkar salim dan mu'annas salim. Ada jamak yang tidak memakai rumus, artinya harus betul-betul hafal kata tersebut, bentuk banyaknya seperti apa, karena nggak ada rumusnya. Contoh yang memakai rumus kata muslimun dan muslimatun. Muslimun jamaknya adalah disebut dengan jamak muzakkar salim. Kenapa dia masuk kategori jamak muzakkar salim sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Yang ingin bisa tekankan adalah rumusnya, tambahkan waw, una atau ina. Maka kalau muslimun tambahkan una dan ina bunyinya seperti apa? Ya, betul. Mukminun? Kafirun? Ya, qul ya ayyuhal kafiruna. Kalau muslimatun tidak bisa menggunakan rumus una dan ina, alasannya karena dia adalah jenis kelaminnya muannas. Kalau yang tadi muslimun jenis kelaminnya muzakkar, maka untuk muslimatun ada jamak tersendiri yang disebut jamak muannas salim. Rumusnya sederhana, tambahkan atun, atun. Hilangkan tamar butohnya, tabulatnya tuh hilangkan, lalu ganti dengan atun. Contoh muslimatun berubah menjadi Seru tunggu di chat. Muslimatun berubah menjadi, kalau tadi muslimun menjadi muslimuna, muslimuna. Kalau muslimatun berubah menjadi muslimatun. Ya, muslimatun. Muslimatun menjadi muslimatun. Nah, ya. Ada background musik di tempat Mister. Oke, lanjut. Itu kata benda dilihat dari jumlahnya. Oke, Mister hapus dulu ya mana erasernya. Eraser. Wah, biasanya ada ini, ada aplikasi tersendiri di Zoom, kenapa enggak? Itu tadi dilihat dari jenis dan jumlah. Sekarang, sekarang dilihat dari jenis umum dan khususnya.
dilihat dari sifat umum dan khusus, kata benda dalam bahasa Arab ternyata ada kata benda yang sifatnya umum, general, ada kata benda yang sifatnya spesifik. Ini sama seperti dalam bahasa Inggris. Ada dalam bahasa Inggris itu kata benda yang definitif, cirinya ada tambahan the di depannya, the book, the boy, the girl, the school. Nah, ada the ya. Berbeda nanti dengan kata benda yang tidak ada the, artinya berbeda meskipun sama-sama. Contohnya boy, anak laki-laki, tetapi ketika ditambahkan the, artinya tidak hanya sekedar anak laki-laki, tetapi anak laki-laki yang itu, the boy, yang diinginkan the boy, ada maksudnya sudah. Nah, selanjutnya dalam bahasa Arab istilah the itu ada ciri tersendiri ya. Kalau dalam bahasa Inggris the, kalau dalam bahasa Arab tambahkan alif lam ya. Kitabun, buku, mencakup buku apa saja. Jadi ketika Mister mengatakan sesuatu kepada kalian, Aslah tolong ambilkan Mister kitabun. Maka Aslah boleh mengambil semua bentuk benda yang berarti buku. Mau buku bahasa Arab, boleh, dia nggak salah. Mau buku bahasa Inggris, boleh. Mau buku bahasa Indonesia, boleh. Mau buku matematika, boleh. Karena Mr. Amin mengucapkan kata kitabun, yang artinya buku secara umum. Kalau Mr. Amin mengucapkan, Asla, tolong ambilkan Mr. Alkitabu, maka artinya bukan lagi sebuah buku yang umum, akan tetapi buku yang sudah dimaksudkan Mister. Artinya buku itu, ambilkan buku itu. Buku yang Asla pahami bahwasanya yang dimaksud adalah buku yang ini, bukan yang lain. Bukan buku sembarangan. Maksud Mr. Amin buku yang itu. Nah, jadi beda antara kitabun nanti dengan alkitabu. Kitabun itu masih umum. Kalau alkitabu sudah spesifik, buku apa yang dimaksud. Ya. Sama dalam bahasa Inggris, the book dengan a boy beda. A boy artinya seorang anak laki-laki. Siapa saja selama dia adalah anak laki-laki, bisa jadi itu. Nah, tetapi kalau the boy, anak laki-laki yang itu. Nah, beda. Ya. Al-Quran sudah menjadi sesuatu yang spesifik. Al-Quran ya Al-Quran, bukan kitab lain lagi. Ya. Bawakan saya Al-Quran. Apakah ada Al-Quran jenis lain? Tidak ada. Al-Quran ya Al-Quran. Oke. Sudah sesuatu yang spesifik. Ini sudah kita pelajari juga kemarin. Wah, kita mengulang pelajaran aja hari ini, 20 menit. Lalu kemarin, tanwinan ya. Ada kata benda yang menerima tanwin, betul? Dan ada kata benda yang tidak menerima tanwin. Ya. Dari semua kata benda dalam bahasa Arab, sebenarnya mereka bisa menerima tanwin. Tetapi karena alasan dan sebab-sebab tertentu, mereka tidak bisa berharakat tanwin di akhir katanya. Karena ada sebab-sebab tertentu. Kemarin, salah satu sebabnya adalah semua nama perempuan dalam bahasa Arab tidak boleh menerima harakat tanwin. Itu salah satu sebab pertama. Contohnya Aisyah, Fatimah, nama-nama mereka itu tidak bisa menggunakan tanwin. Maryam, Zainab nggak bisa pakai tanwin. Lalu sebab yang kedua kemarin kita bahas semua nama laki-laki yang ada ta marbuthah di akhir katanya, di akhir namanya. Contohnya Tolha, Muawiyah, siapa lagi? Tolha, Muawiyah, Usama. Nah, nama-nama tersebut karena ada ta marbuthah di akhir katanya, maka tidak bisa menggunakan tanwin. Jadi nggak boleh kita bilang Muawiyatun, Tolhatun. Salah. Kenapa salah? Karena nama mereka tidak boleh menggunakan tanwin dengan alasan ada ta marbuthah di akhir katanya.
Kalau nama mereka tidak ada ta marbutah di akhir katanya seperti soleh, boleh pakai tanwin. Solihun, Muhammadun, siapa lagi? Muhammadun, nama-nama ya. Aminun, ya. Zaidun, Zaidun, ya. Siapa itu Babiyah tun? Babiyah. Nah, nanti Anwar, oh Anwar dan Nizwar baru masuk. Kirain contoh nama. Oke. Sebab yang ketiga, semua nama yang bukan berasal dari bahasa Arab. Semua nama yang bukan berasal dari bahasa Arab maka tidak bisa menerima tanwin. Contoh nama-nama kalian, ya, Persada, itu bukan nama bahasa Arab, maka tidak bisa diberikan tanwin, nggak bisa Persadun, Persadan, Persadin. Tidak bisa, karena nama tersebut bukan berasal dari bahasa Arab. Michael, Michaelen, Michaelin, Michaelun, nggak ada. Alex, Alexan, Alexin, Alexun, nggak ada. Ya, karena nama-nama tersebut bukan berasal dari bahasa Arab. Nah, yang terakhir, pembagian isim yang harus kita pahami adalah di antara semua macam-macam isim yang sudah kita bahas tadi, isim mufrad, isim musanna, isim jama', isim muzakkar, isim muannas, isim ma'rifah, isim nakirah, isim munsharif, isim ghairu munsharif, di antara mereka tersebut ternyata mempunyai sifat lagi, yaitu ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah, ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah, ya. Apa yang berubah? Ada isim yang diantara isim-isim yang Mister sebutkan tadi itu, akhir katanya bisa berubah harakat atau berubah huruf, bisa berubah harokat atau berubah huruf. Ada juga isim yang sudah Mister sebutkan tadi, muzakkar, muannas, mufrad, musanna jama', ma'rifah nakirah, munsharif, ghairu munsharif. Ada juga ternyata mereka tidak berubah sama sekali harokat dan huruf akhirnya, dimanapun dia berada dalam sebuah kalimat. Dalam bahasa Arab, sebuah kata apabila berada pada posisi kalimat tertentu, maka dia akan mengalami perubahan. Namun, ada juga isim yang tidak mengalami perubahan. Contoh, kitabun. Contohnya di sini aja nih. Oh ya, kita kenalkan dulu istilahnya. Untuk kata benda yang bisa berubah, kita sebut dengan istilah mu'rab. Kalau kata tersebut tidak mau berubah, bukannya tidak berubah sama sekali, maka dia disebut mabni. Contoh, kata Allah atau lafaz Allah dalam ayat Al-Quran banyak kita temukan harokat terakhirnya. Ingat, harokat huruf terakhir yang kita fokuskan ya. Entah harokatnya yang berubah atau hurufnya yang berubah. Dari semua kata tersebut. Entah harokatnya, baris, atau hurufnya yang terakhir. Ya, bukan yang paling depan ataupun yang di tengah, tapi yang terakhir fokusnya. Lafaz Allah dalam Al-Quran seringkali kita temukan ada yang berharakat dhammah, Allahu, ada yang berharakat kasrah, Allahi, ada yang berharakat fathah, Allah. Kenapa bisa ada 3 harokat seperti ini? Karena lafaz Allah pada ayat-ayat tersebut berada pada posisi kalimat yang berbeda-beda. Kita lihat contohnya dalam ayatnya langsung. Contohnya yang pertama pada ayat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lafaz Allah pada ayat ini terletak sesudah kata benda. Sesudah kata benda. Ya. Nama termasuk kata benda dalam bahasa Arab. Nah, lafaz Allah datang sesudah kata benda nama dengan menyebut nama Allah. Bismillahi. Bismillahi. Apabila 2 kata benda digabung, maka rumusnya, ingat, walaupun istilahnya 2 kata benda, akan tetapi Allah bukanlah benda ya. Kita jauhkan sifat Allah dari benda.
Apabila dua kata yang termasuk kategori isim digabungkan, maka kata kedua harus berharakat kasrah. Apabila dua kata digabung, maka kata yang kedua harus berharakat kasrah, ya. Nih, apabila nih Mister kasih coretan. Laser aja ya, biar nggak perlu deh. Apabila dua kata ini ismullahi bergabung, maka kata kedua harus berharakat kasrah. Contoh yang lain, kitabun, buku, digabung dengan al-arabiyah, bahasa Arab. Maka kalau kita gabung menjadi buku bahasa Arab, bunyinya berarti seperti apa? Tuliskan di chat, kitabun tambah al-arabiyah, al-arabiyat, al-arabiyatu. Kitabun dengan al-arabiyatu, maka bunyinya menjadi seperti apa? Coba tuliskan di chat. Kitabun ditambah al-arabiyatu. Kalau di sini kan ismun ditambah Allah menjadi ismullahi. Tetapi karena ada huruf ba, maka ismun berubah jadi ismi. Nah. Oke, thank you Mr. Wahyu. Hampir tepat tapi masih belum. Oh ya, rumus satunya lagi Mr. belum jelaskan. Mr. coret aja berarti udah. Baik, coret aja. Bismillah, asal katanya ismun ditambah Allah. Nah, ismun tambah Allah. Ismun nama, Allah Allah, nama Allah. Nah, cara menggabung dua kata isim ini adalah rumus yang pertama, kata yang pertama tidak boleh berakhiran tanwin. Jadi ismun berubah menjadi harokat biasa, ismu. Lalu kata yang kedua tidak boleh berharakat dhammah, tetapi dia harus berharakat kasrah. Maka berubah menjadi ismullahi. Kenapa di ayat ini bunyinya ismi? Karena kata isim terletak sesudah huruf ba, yang berarti dengan. Setiap kata terletak sesudah kata dengan bi, maka dia wajib berharakat kasrah. Nah, fokus kita di sini, ismun Allah. Nah, kalau kata ismun Mister ganti jadi kitabun. Kata Allah Mister ganti jadi al-arabiyatu. Maka bunyinya menjadi seperti apa? Mister Wahyu udah hampir benar, tapi masih ada yang belum tepat. Kitabun ditambah al-arabiyatu berarti bunyinya menjadi seperti apa? Kalau tadi kan ismun ditambah Allah, ismunnya nggak boleh pakai tanwin, diganti menjadi domah. Lalu Allah nggak boleh pakai domah, karena dia terletak kata kedua, maka dia berharakat kasrah. Farhan. Coba digabung kata kitabun dengan al-arabiyah, bukan kitabiyah. Al-arabiyah bahasa Arab. Rumusnya? Ya tadi, tambahkan aja, gabung dua kata tersebut. Ya, emang nggak ada orang Arab di antara kita, Samuel. Ya. Kitabun ditambah al-arabiyah, maka bunyinya menjadi kitabul. Bunnya menjadi bu, arabiyatunya menjadi arabiyati. Kitabul arabiyati. Disingkat, tanya biasanya mati, kitabul arabiyah. Nah, paham? Ya, nggak apa-apa. Ini latihan. Ya, oke. Kembali, kita nggak jadi fokus ke situnya. Kita fokus ke kedudukan kata aja. Ya, kembali. Yang tadi nggak usah di ini dulu. Oke.
Nah, pada ayat ini lapas Allah harokatnya kasrah karena terletak sesudah kata benda yang lain. Adapun pada ayat kursi kata Allah, lapas Allah berharokat dhammah. Kenapa? Karena lapas Allah berada di awal kalimat. Setiap isim atau kata benda yang berada di awal kalimat maka wajib berharakat fathah dhammah. Lalu di ayat yang lain innallaha ma'as sabirin. Kenapa lapas Allah pakai fathah? Karena setiap isim yang terletak sesudah huruf inna wajib berharakat fathah. Setiap isim sesudah inna wajib fathah. Isim inna fathah, isim inna fathah gitu ya. Isim inna fathah. Setiap isim sesudah inna wajib fathah. Kalian ganti lapas Allah dengan nama kalian yang bahasa Arab. Contohnya yang bahasa Arab siapa? Malutiko, Ahmad. Bahasa Arab semua sih, tapi nggak pakai tanwin. Nah, Muhammad Baihaqi. Inna Muhammad. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Yang ada tanwinnya namanya. Tadi setiap isim sesudah inna wajib fathah. Berarti inna Muhammadan, Muhammadun, Muhammadin. Setiap isim sesudah inna wajib fathah. Berarti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Farhan, perhatikan. Setiap isim sesudah inna wajib fathah. Berarti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Iya, Muhammadan. Oke. Inna aliyun, aliyan, aliyin. Aliyan. Inna rijalun, rijalin, rijalan. Rijalan. Nah, gampang kan? Siapa lagi nama kalian nih? Ridho nggak pakai tanwin. Ropi nggak pakai tanwin. Ramadan nggak pakai tanwin juga. Oke, udah itu aja ya. Setiap Akmal nggak pakai tanwin, nama Akmal. Kenapa? Karena nama Akmal itu walaupun bahasa Arab akan tetapi dia sebenarnya nama sifat yang mempunyai pola kata kerja. Itu nggak usah kita bahas nanti aja itu. Ya. Nah, semua benda ketika berada pada posisi-posisi tertentu dalam kalimat, ada yang berubah, ada yang tidak. Untuk lafaz Allah termasuk kata yang berubah ya. Kadang Allahi, kadang Allahu, kadang Allah. Namun nanti ada nama orang, apapun posisi dia dalam kalimat, dia nggak berubah, istiqomah dia. Contohnya apa? Ridho. Ridho itu nggak berubah-ubah dia dalam kalimat apapun, mau di tengah, mau di awal, mau di akhir, dia nggak berubah. Bismi ridho. Di awal kalimat ridho. Sesudah inna ridho. Nggak berubah. Contoh selain ridho, Isa. Bismi Isa. Di sini Isa. Di sini Isa. Ya. Contoh yang lain. Kata tunjuk. Masih ingat kata tunjuk apa kalau pengen nunjuk ini dan itu pakai kata apa? Ada yang tahu? Kalau pengen nunjuk, itu bahasa Inggris. Bahasa Arab, ayo. Buku ini buku ini buku Budi. Haza, aduh. Kalau menunjuk yang jauh pakai kalau hadza digunakan untuk benda yang dekat. Kalau yang jauh, betul. Zalika, ya. Nah, hadza dan zalika
itu tidak berubah. Di awal bismi hadza, di depan hadza, sesudah inna hadza. Begitu pula dengan zalika. Bismi dzalika, di depan dzalika, sesudah inna dzalika. Ini termasuk kata benda yang tidak berubah. Isim isyarah dalam bahasa Arab atau kata tunjuk dalam bahasa Arab masuk kategori isim atau kata benda. Contoh yang lain adalah kata ganti. Kata ganti masih ingat semuanya? Ada berapa kata ganti dalam bahasa Arab? Contohnya aja, nggak usah ininya. Contohnya apa kata ganti, Farhan? Atau kalian lupa? Kata ganti itu apa? Apa itu kata ganti? Dalam bahasa Inggris, pronouns. Dalam bahasa Arab, domir. Dalam bahasa Indonesia, kata ganti. Lalu apa itu kata ganti? Apakah kalian sudah lupa? Kata yang diganti, betul. Di-replace. Nah, nama kamu diganti dengan kata apa? Kalau dibikin sebuah kalimat. Saya melihat Farhan. Oh iya, Asla, betul. Saya melihat Farhan. Lalu ketika ingin membuat kalimat lagi, meneruskan kalimat tersebut, Farhan, maka kata apa yang cocok untuk mengganti nama kamu? Saya melihat Farhan. Mobil, gitu. Kata ganti dia, ya. Dia, kamu, saya, kami, mereka, kalian. Itu semua adalah kata ganti. Daripada kita menyebut nama terus-menerus, berulang-ulang, lebih singkat, lebih ringkas kalau kita cukup mengganti nama tersebut dengan kata ganti. Farhan, kata gantinya adalah dia. Orang di depan kita, kata gantinya adalah hey. Misalkan di depan Mister ada Farhannya. Hey, Farhan. Farhan. Nah, kan kebanyakan Farhannya nih. Supaya lebih ringkas, ganti Farhannya dengan kamu. Hey, Farhan. Kamu harus. Nah, ya. Ini mirror ya? Oh iya, mirror. Kamera Mister apa nih? Di tampilan kalian kelihatan betul. Bukan beban. Ya, lebih ringkas aja. Contohnya nama orang panjang nih, dibuat dalam berita. Misalkan Ronaldo Gauto berhasil mencetak gol ke gawang Barcelona. Ronaldo Gauto dapat mencetak karena bantuan teman Ronaldo Gauto. Nah, berapa kali nama Ronaldo Gauto kalau nggak diganti-ganti gitu. Ya. Ronaldo Gauto mencetak gol ke gawang Barcelona. Dia bisa mencetak gol berkat bantuan temannya. Nah, kalau nggak ada dia dannya, wah susah tuh, banyak banget nama Ronaldo nanti. Ya, itu baru satu nama. Ada kan nama orang Eropa itu panjangnya kayak password apa gitu. Apa harus ditulis terus-menerus? Nah, kan? Itulah fungsi kata ganti. Nah, kata yang berubah itu ada dua macam. Ada yang berubah harakatnya. Oh, amazing, nggak sadar Mister udah 40 menit. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Kurang lebih ada 2 pertemuan lagi. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan lancar. Thank you for your coming ya. And let's finish our session today with reciting doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma